fenomena. Ya, jadi dalam seri ini dibedakan apa itu KTTA untuk D3 dan apa itu skripsi untuk D4 ya. Untuk D4 tentu levelnya agak sedikit di atas kalian ya, yaitu dia menganalisis ya, kemudian menelaah, tambah satu lagi adalah tentang kebijakan. Itu ya. Jadi bagi kalian yang menulis KTTA, tolong saya lagi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu panik ya. Semuanya akan baik-baik saja, insya Allah ya, kalau kalian menerapkan segala macam bentuk bimbing. Apalagi itu juga merupakan ujian bagi kalian untuk nanti menulis dengan baik, tanpa perlu pusing memikirkan ujian lisan ya. Karena ternyata tidak ada sidang ya, kalian tinggal dinilai saja oleh penilai yang lain. Oke, selanjutnya bagaimana standar penulisannya, gitu ya? Standar penulisannya. Jadi di sini dalam pasal 5 ya, kemudian dia menjelaskan bahwa untuk menulis karya tulis ini ya, kalian harus berpedoman pada UWB ya, yang dulu kita kenal dengan EYD. Kalau dulu namanya ejaan yang disempurnakan ya, sekarang dia sudah berganti menjadi PUWB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu ya. Tentu ini diatur dengan peraturan Menteri Pendidikan ya. Kemudian juga banyak catatan tambahan ya yang mungkin akan melengkapi terkait dengan PUWB. Kemudian tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa pedomannya juga terkait dengan plagiarisme ya, sesuai dengan tentang plagiarisme ya. Kemudian tentu karya tulis yang kalian kumpulkan itu adalah karya tulis yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan juga tim penilai untuk KTTA. Untuk skripsi itu ada tim pengujinya, gitu ya. Jadi goals kalian adalah ya, goals kalian di KTTA ini adalah pertama pedoman PUWB-nya tolong diperhatikan ya. Kemudian tentang plagiarisme juga diperhatikan. Kemudian terkait dengan disetujui oleh Dosbim dan juga oleh dosen penilai. Jadi ya, kalian tidak perlu meskipun nanti di dalam KTTA kalian menginginkan agar tulisan itu bisa berkontribusi bagi bagi penerapan aturan misalnya atau teori misalnya, tapi memang pada dasarnya kalian cukup untuk bisa melakukan yang namanya evaluasi ya, untuk menerapkannya bagaimana, menghubungkannya bagaimana. Jadi tidak perlu dipikir terlalu rumit, gitu ya. Kemudian ada di dalam per itu juga dibahas aturan umumnya ya, tentu kalian bisa baca dalam per ini ya, kalian juga bisa dengan mudah dalam tanda kutip mencontek ketika menulis ya. Kalian menulis, kemudian dicek lagi bolak-balik ke pernya udah cocok belum ya. Itu bisa kalian lakukan. Cuman di sini saya sampaikan bahwa banyak hal umum ya, banyak hal umum terkait dengan margin misalnya ya, kemudian terkait dengan batas tepi teksnya ya, apakah dia berapa spasi ya, kemudian berapa jarak dari kiri kanan gitu ya, dari atas bawah itu juga diatur gitu ya. Ya, jadi di situ diatur dalam per tersebut bahwa untuk yang kiri 4 cm ya, yang kanan 3 cm dan seterusnya. Ya. Kemudian tentu ada juga pengaturan terkait dengan bagaimana membuat halaman judul gitu ya.
Kemudian terkait huruf, tentu karena ini karya tulis ilmiah, ada aturan bakunya, dia harus Times New Roman, ukurannya normal itu ukurannya 12 ya. Sementara untuk yang bab, judul bab itu menggunakan 14, kemudian bold ya, kan bisa baca ringan tersebut. Kemudian untuk jarak spasi juga normalnya adalah 2 spasi ya. Namun ada juga aturan lain, 1 spasi untuk kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kemudian untuk footnote juga 1 spasi, untuk daftar pustaka juga 1 spasi. Tapi ya, ada lagi yang lain bisa kalian pelajari. Kemudian penomoran halaman jelas juga ada pedomannya ya. Yakni posisinya di mana ya. Kemudian kalau halaman yang lain, misal halaman judul atau halaman awal itu pakai angka Romawi misalnya, nah itu sudah diatur semua. Kemudian terkait huruf miring ya, tentu kalau ada kata-kata yang belum ada versi bahasa Indonesianya ya, tetapi kalian mau tidak mau harus pakai huruf itu, maka pakai kata itu, maka menggunakan huruf miring gitu ya. Kemudian juga ada bagian-bagian naskah, jadi penomorannya harus clear ya. Misal bab 1 pendahuluan misalnya, kemudian kalian mulai subbabnya itu dengan 1.1 misalnya. Kemudian di dalam subbab itu ada bagian lagi, ada 1.1.1 misalnya. Jadi itu harus kalian taati ya aturan itu, sehingga akan membuat KTTA kalian lebih baik gitu ya. Kemudian terakhir terkait dengan footnote ya, terkait dengan footnote ini terkait dengan catatan kaki ya. Jadi catatan kaki ini sebenarnya bukan kutipan gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah melihat ada karya tulis ya, dia menuliskan kutipan tertentu, kemudian dia kasih angka apa tuh namanya superscript ya, atau apa yang di atas kecil gitu ya. Kemudian di angka 1, kemudian di angka satunya dia taruh bawah untuk menulis sumbernya. Nah, kita tidak pakai semacam itu, karena footnote yang di bawah itu ditujukan untuk apabila kalian perlu tambahan informasi terkait dengan kata yang mungkin pembaca tidak familiar ya. Misalnya kalian nulis sebuah istilah, kemudian kalian merasa bahwa itu dijelaskan ya, perlu ditambahkan informasi, kemudian kalian pakai footnotes gitu ya. Jadi footnotes di sini fungsinya adalah memberikan tambahan informasi. Ya. Kemudian selanjut terkait dengan paragraf juga diatur dalam per ini ya. Jadi paragraf itu harus bagaimana gitu ya. Nah, dalam per ini dijelaskan bahwa untuk paragraf ya, dia harus tidaknya memiliki 5 ciri ya, 5 ciri. Yang pertama terkait dengan kesatuan atau unity gitu ya. Jadi setiap paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama gitu ya. Dan gagasan utama itu menjadi sebuah kalimat inti atau kalimat kunci gitu ya. Jadi kalimat yang menjadi topik dari paragraf tersebut. Nah, nanti kalimat itu menjadi dasar kalian melakukan pengembangan paragraf gitu ya. Jadi intinya adalah kalian mengembangkan paragraf kalimat topik itu menjadi beberapa kalimat sehingga membentuk satu paragraf gitu ya. Jadi tidak boleh ada satu paragraf yang isinya hanya satu kalimat ya. Saya sering temukan di beberapa mahasiswa yang menulis proposal kemarin ya, saya melihat banyak yang masih lupa bahwa semakin panjang dia menulis sebuah kalimat, dia rasa sepertinya tingginya sudah cukup nih jadi sebuah paragraf, dia masuk ke paragraf berikutnya. Padahal meskipun itu tinggi ya, ada beberapa baris gitu ya, itu hanya satu kalimat dan itu tidak boleh. Kalian harus punya beberapa kalimat gitu ya.
Nah, yang kedua terkait dengan expansion atau pengembangan ya. Jadi sekurang-kurangnya di pair ini dia mengatur sekurang-kurangnya dua kalimat. Tapi kalau saya pribadi lebih bagus itu minimal 3 kalimat. Kenapa ya? Karena 2 kalimat itu akan berpotensi kalian membuat kalimat panjang ya, dan kalimat yang panjang itu biasanya akan menumpuk-numpuk kata penghubung sehingga seolah-olah menjadi kata majemuk yang sangat sangat bagus gitu ya, sangat levelnya sangat tinggi, tapi ketika diurai satu persatu akan menjadi kalimat yang tidak efektif. Gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat kalimat yang atau paragraf yang efektif. Gitu ya. Nah, eh, jadi kalau di sini kita harus perhatikan bahwa tidak boleh hanya satu kalimat. Kalian harus pilih kalimat topik, kalimat gagasan utama, kemudian kalian kembangkan ke beberapa kalimat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan koherensi ya. Jadi koherensi ini adalah terkait dengan kaitan ya, kaitan antara gagasan sebagai topik tadi dengan gagasan tambahan ya. Jadi seharusnya kalimat-kalimat yang mendukung si kalimat utama tadi itu punya hubungan yang koheren, tidak boleh pisah-pisah. Jangan sampai tiba-tiba ada satu kalimat yang nyasar masuk ke situ yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi semua kalimat yang melengkapi gagasan utama tadi itu semua dikendalikan oleh gagasan utama tadi. Misal kalian membahas tentang COVID gitu ya, tentang COVID-19 di satu paragraf gitu ya. Pertama tentu kalian bisa mulai dari apa itu COVID misalnya. COVID adalah ya virus yang sudah menginfeksi hampir sebagian besar penduduk dunia misalnya. Nah, kemudian dari situ kalian tarik gitu ya, kok sebagian besar emang berapa persen? Oh ternyata sudah ada sekian negara yang terinfeksi misalnya. Kemudian paling tinggi di negara ini. Jadi ketika kita membahas kalimat selanjutnya adalah dia mendukung statement gagasan di awal bahwa virus COVID sudah menginfeksi sebagian besar negara di dunia. Nah itu kalian dukung gagasan itu dengan kalimat-kalimat di bawahnya, mungkin dengan tambahan data atau tambahan informasi, sehingga gagasan utama itu menjadi kuat. Ya. Nah, itu adalah koherensi. Kemudian yang keempat, terkait dengan kalimat efektif. Ya, tentu kita harus menulis kalimat dengan efektif. Ya, adalah kalimat yang kita bisa mengungkapkan gagasan kita itu sesuai dengan harapan. Gitu ya. Jadi efektif kan tepat sasaran ya. Jadi kita nulis itu kalimatnya meskipun cuma ringkas, tapi tepat sasaran. Jadi kalimatnya itu bisa ditangkap oleh orang lain dengan lugas, ya, sehingga bisa langsung dipahami dengan baik. Ya. Dan biasanya kalimat efektif ini dia punya ciri ya, dia lugas, ya, tepat, kemudian jelas, dan juga dia hemat dan sejajar. Kenapa hemat? Ya, karena kalau kita membicarakan tentang lugas, tentu kita akan membicarakan tentang bagaimana kita bisa memberikan informasi, mendeliver informasi itu dengan effort yang seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang bisa diterima oleh pembaca, ya. Nah, dengan dan sejajar. Nah, sejajar ini maksudnya adalah ketika kita membahas sebuah kalimat, tentu misal katakanlah kita membuat kalimat majmuk ya, ada 2 kalimat yang kalian gabungkan dengan menggunakan kata penghubung, tentu antara 2 kalimat itu harus sejajar, harus equal gitu ya, harus equal. Artinya tidak pincang gitu. Misalnya kalau kita mencontohkan ke kalimat yang pincang itu, ketika kita ngomong kalimat aktif di awal, kemudian kata yang menambahkan itu sebagai kalimat majemuk, dia menjadi kalimat pasif misalnya. Nah, itu agak sedikit kurang match. Jadi kalau saya membaca buku, sedangkan ibu memasak di dapur, memasak ikan di dapur misalnya. Saya membaca buku, sedangkan ibu memasak ikan di dapur. Itu kan satu saja. Saya membaca buku, sedangkan sayur sedang dimasak ibu. Kan agak kurang match ya, agak kurang, ya benar sih, tapi
kurang sejajar gitu. Nah, itu adalah contoh kesejajaran yang harus kita perhatikan. Kemudian terkait dengan formil ya, penulisan paragraf tentu sejak kalian SD mungkin kalian sudah familiar dengan buku, dan semua buku mungkin sebagian besar akan menulis paragraf itu menjorok ke dalam ya, dan di sini diatur menjoroknya itu adalah 6 ketukan gitu ya. Nah, ini adalah paragraf. Nah, kemudian terkait dengan bahasa. Jadi PAR ini ternyata juga memberikan panduan terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa gitu ya. Nah, bahasa ini tentu menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalaupun memang mau menggunakan bahasa Inggris silahkan, nggak masalah gitu ya. Tapi baik itu Inggris maupun Indonesia, kalian harus menggunakan kata yang baku, bahasa yang baku ya. Jangan sampai menggunakan bahasa gaul gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan. Kemudian kalimat ini yang disusun dalam bahasa ini harus tidak-tidaknya memuat subjek dan predikat ya, harus utuh dan lengkap. Jadi syarat kalimat itu adalah ada subjek, ada predikat. Dua-duanya harus ada. Objek keterangan itu tidak perlu ada gitu ya. Saya mandi itu sudah cukup ya. Subjek predikat. Jadi kalian harus teliti itu. Kemudian tentu bahasa ini kita harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang tadi ya, puisi, kemudian pilihan katanya, struktur kalimatnya, dan paragrafnya harus betul-betul sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Tentu kalian bisa cek kata-kata yang baku atau tidak itu bisa melalui kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia ya, atau menggunakan peraturan yang puisi tadi ya. Dan kalau kata dalam bahasa Inggris kalian bisa menggunakan British English atau American English ya, terserah kalian mau pakai yang mana, yang penting baku gitu ya, jangan kalimat gaul WhatsApp bro. Nah, kemudian kita masuk dalam bahasa ini, kita perhatikan adalah terkait dengan bentuk kalimat ya, bentuk kalimat. Jadi dalam bar ini sih dicontohkan bahwa kalian mungkin ketika nanti menulis dan perlu menyebutkan kalian sebagai penulis, tolong jangan sebut saya ya, atau aku itu, atau kita, atau kami, itu jangan dipakai kata ganti itu. Dia mensyaratkan di sini kalian cukup menggunakan kata penulis ya. Jadi dalam karya tulis ini ya, penulis mencoba untuk menelaah atau mencoba untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan apa namanya insentif COVID di KPP Pratama Jagakarsa sudah sesuai dengan peraturan yang ada misalnya. Itu penulis ya, jangan saya atau kami. Kemudian yang kedua terkait dengan istilah, ya tentu sudah sangat familiar kalian bahwa untuk yang istilah asing tolong di garis miring ya, dicetak miring, diketik miring, maksudnya bukan di garis miring, diketik miring ya, di italic ya. Kemudian tentu kalian harus perhatikan ya bahwa sebenarnya ada banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya. Di slide ini saya akan jelaskan sebentar ya, nanti detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya itu ya. Kalau menurut PER ini, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi adalah pertama penggunaan kata penghubung ya, penggunaan kata penghubung. Jadi kalian harus hati-hati bahwa ada beberapa kata penghubung itu yang tidak bisa digunakan di awal kalimat ya, yaitu kata sehingga, dan, atau, kemudian juga ada sedangkan ya. Kemudian tentu kalian juga mengenal ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat ya, sehingga untuk yang kata penghubung sedangkan itu tadi harus setara, majemuk setara. Sementara untuk yang majemuk bertingkat itu ada yang sehingga ya, jadi dia sebab akibat ya. Saya sudah mengantuk, saya sehingga saya beranjak tidur misalnya ya. Jadi kata penghubung ini harus kalian betul-betul perhatikan bagaimana cara penggunaannya.
Kemudian juga terkait dengan di mana ya. Jadi sebagian besar dari kita masih menggunakan kata di mana itu sebagai sebuah kata penghubung. Misalnya eh, saya sering begadang di malam hari ya, di mana itu adalah hal yang biasa di masyarakat saya. Jadi di mana itu dia jadikan sebuah kata penghubung gitu ya. Padahal itu tidak boleh ya, karena kalian harus menggunakan kata yang lain. Ya, jadi di mana itu sebenarnya sebuah kata tanya ya. Kalau kalian mau menanyakan letak sesuatu ya, di mana itu kalian memakai kata ini ya. Jadi dia bukan kata penghubung ya. Kemudian kalau kalian mau menjabarkan beberapa poin ya, jangan menggunakan kata di antaranya. Jadi misal eh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Di antaranya satu, dua, tiga, atau di antaranya eh, kesiapan peralatan. Nah, itu tidak pakai di antara, tapi pakai yang antara lain gitu ya. Gunakanlah kata antara lain. Kemudian juga kalian harus perhatikan penggunaan awalan dan akhiran ya. Jadi awalan ke, di ya itu berbeda dengan kata depan ke, di gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu awalan, mana itu kata depan ya. Kalau dia awalan, dia harus digabung ya ke ketakutan, itu kata awalan dia digabung. Kalau ke pasar, nah itu kata depan. Jadi dia harus dipisah, itu harus kalian perhatikan ya. Kemudian tentu penggunaan spasi ya. Kalian ketika sudah titik, kalimat habis, bla 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 bla, kalimat habis titik, itu harus ada spasi baru mulai lagi nulis kalimat yang baru ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tanda kurung, kurung tutup, kurung buka ya. Kalau zaman dulu kita lihat ada yang menulis kurung buka, spasi, kata yang mau ditulis, kemudian spasi lagi, kata yang mau spasi lagi dan ditutup. Kalau sekarang harus digabung. Jadi kurung buka, tulis APBN misalnya langsung kurung tutup. Nggak perlu ada spasi di antara tanda kurungnya. Ya, bentar saya absen dulu ya. Sudah lengkap semua kan ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk dalam kutipan. Jadi kutipan ini, per ini mengatur tentang kutipan. Ya, kutipan pertama dia menyampaikan terkait dengan pertimbangan mengutip. Ya, jadi kalau mengutip itu kalian harus relevan. Jadi jangan mengutip hal-hal yang tidak relevan ya. Mentang-mentang pengen bikin paragraf yang banyak, yang keren ya. Kalian banyak ambil kutipan, tapi banyak yang relevan, banyak yang tidak relevan gitu ya. Kalaupun mau banyak, mau keren nggak masalah, yang penting semuanya relevan gitu ya. Kemudian tentu kutipan langsung ya, kutipan langsung itu kutipan yang memang langsung mengambil kata-kata dari sumbernya itu, dia tidak boleh melebihi dari 50% isi ya. Jadi kalian kalau mau banyak kutipan, adalah kutipan tidak langsung, yaitu dengan melakukan paraphrasing ya. Kalau saya pribadi
agar aman, saya cenderung orang yang tidak pernah menggunakan kutipan langsung. Saya sering menggunakan paraphrasing, sehingga kalaupun nanti ada alat atau tool seperti Turnitin yang mengecek tulisan kita, maka akan lebih aman, gitu ya. Kemudian cara mengutip tentu ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Ya. Kalau kutipan langsung, tentu tidak mengubah sedikit pun redaksi dari sumber yang kita salin. Ya. Jadi benar-benar asli dari sumbernya. Sementara itu kalau yang kutipan tidak langsung, kita hanya ambil gagasannya, kemudian kita ungkapkan dengan kata-kata atau gaya kita sendiri. Ya. Tentu untuk yang kutipan langsung itu ditulis dengan ada tanda dimasukkan dalam kalimat ya. Jadi kalau kutipan langsung itu ketika dia dimasukkan dalam kalimat, maka dia bisa diberi tanda untuk perinciannya ya. Kemudian tentu kalian harus tuliskan nama belakang penulisnya, tahun penerbitannya, gitu ya. Jadi misal kalian mengutip sebagian besar pelajar ya sangat antusias dengan perkuliahannya. Misal itu adalah tulisan dari Dita, misal jadi tanda kurung buka Dita spasi 2020 misalnya. Tutup. Nah itu untuk menulis kutipannya, sumber dari kutipan tersebut, gitu ya. Nah, untuk penulisannya, ya tadi cara mengutipnya, kemudian penulisannya itu untuk kutipan langsung yang dia kurang dari 4 baris, itu ditulis dengan tanda kutip pembuka dan penutup, ya. Nah, ketika kecuali misalnya ternyata setelah itu kalimatnya habis, ya, setelah kalian mengutip kalimatnya habis, maka kalian titik di sebelum tanda kutip, gitu ya. Kalau ternyata sumbernya itu dikarang oleh 2 orang, maka kalian menggunakan dan. Jadi misal Dita dan Malik, itu kalian pakai dan, gitu ya. Di situ ada contoh juga ya, di situ kalian bisa lihat di pair-nya. Contohnya itu seperti Bentley dan Witten 2007 menguraikan bla 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 ya. Contoh 2, sistem informasi adalah Bentley dan Witten-nya di belakang. Jadi kalau di depan misal Dita dan Malik berpendapat bahwa Dita dan Malik kurung buka 2020 kurung tutup berpendapat bahwa bla 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 gitu ya. Nah, itu kalau yang kita ambil nama pengarangnya di depan. Nah, bagaimana kalau kutipannya itu lebih dari 4 baris ya, tentu kita harus tulis dia tersendiri ya, tidak jadi satu dengan kalimat gitu ya. Kemudian dia lebih menjorok ke dalam sebesar 5 ketukan ya. Dan jarak barisnya spasinya dia 1 spasi. Nah, itu untuk penulisan yang kutipan langsung di atas 4 baris. Kalian bisa lihat contohnya juga di pair tersebut. Nah, kemudian ada juga kutipan dengan saduran. Ya. Kutipan dengan saduran ini tentu kita menggunakan kata-kata kita sendiri dan kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Ya. Kita melakukan paraphrasing. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah kita jangan lupa mencantumkan sumber ide tersebut, gagasan tersebut, yaitu nama pengarang dan juga tahun penerbitannya. Ya. Nah, ada contohnya juga, ya, di situ korupsi dapat menyebar dari satu individu ke individu lain dalam suatu organisasi. Kurung buka, Burke, 2009, kurung tutup, titik. Menurut Burke, buka 2009, kurung tutup, korupsi tidak hanya, jadi itu contoh, kalian mau pakai yang mana terserah. Nah, kemudian ada juga tanda elipsis. Tanda elipsis ini adalah 3 titik
yang ditulis berurutan ya, titik, 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 begitu. Nah, ini untuk menggantikan bagian dari kutipan yang tidak perlu, yang mungkin kalian anggap tidak relevan, atau tidak penting, atau tidak berpengaruh, dihilangkan. Jadi misal ada sebuah statement yang cukup panjang, tetapi yang penting hanya bagian belakangnya saja, maka kalian sebelumnya kasih elipsis, ya, titik, titik, titik. Gitu ya. Kemudian dipisahkan spasi. Nah, kalau tengah, sama saja. Kalian kutip awalnya, tengahnya kalian kasih titik-titik, kemudian kalian lanjutkan. Gitu ya. Kalau yang belakang tentu sama saja, tapi perbedaannya adalah pada titiknya ya. Jadi karena dia titik, 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 titiknya di mana ya? Tentu titiknya adalah di belakangnya titik yang ketiga dengan dikasih satu spasi. Itu ya. Di spasi dulu, baru titik untuk menutup kalimat. Nah, itu adalah contoh jika yang dibuang adalah yang paling belakang. Nah, sekarang bagaimana kalau kutipan itu dari sumber kedua? Jadi misalnya saya mau mengutip tulisannya Dita, ya, tetapi Dita ternyata dia mengutip dari tulisannya siapa? Siapa saja? Misal Sukma ya, misal si Sukma. Jadi pertama yang nulis itu Sukma di 2018 misalnya, kemudian di 2020 si Dita itu nulis merefer pada Sukma ya. Saya menemukan papernya si Dita ya. Maka kemudian saya akan mengambil gagasan itu, cara menulisnya adalah dengan menulis Dita tanda kurung buka 2020, dikutip dalam Sukma, 2018 kurung tutup, menyatakan bahwa sehingga ketika kita mengutip seperti ini, dua-duanya harus dimasukkan dalam sumber, gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, ya saya lebih senang ketika saya menemukan tulisannya Sukma di dalam papernya Dita, maka saya akan intip di daftar pustakanya Dita. Bagian mana sih, apa sih judul papernya si Sukma yang dikutip sama si Dita ini? Oh, ternyata judulnya ABC. Saya langsung cari itu di dalam jurnal, sehingga saya menemukan langsung tuh papernya Sukma ya. Jadi saya seolah-olah saya ambil sumbernya langsung dari Sukma ya. Padahal memang secara fakta saya tahu itu dari papernya Dita, tapi karena saya tidak ingin terlalu banyak menggunakan sumber kedua seperti ini, maka saya langsung buka papernya si Sukma. Itu ya. Jadi saya tidak perlu lagi menulis dua pengarang, Dita dan Sukma dalam satu kalimat. Saya tinggal kutip punyanya Sukma saja. Gitu ya. Apakah saya itu berarti tidak menghargai Dita? Oh, tidak, belum tentu. Karena bisa jadi apa yang Dita tulis itu akan saya ambil bagian yang lainnya. Ya. Jadi mungkin karena memang kenapa dua paper Dita dan Sukma bisa saling melengkapi dalam satu paper? Karena tema mereka sama. Kalau tema mereka sama, berarti kemungkinan besar temanya sama dengan tema saya. Dan itu artinya kemungkinan besar papernya Dita pun juga nanti akan bisa saya kutip gagasannya. Gitu ya. Jadi belum tentu kita kemudian karena punya beberapa cara kita tidak menghargai yang sebelumnya belum tentu. Jadi kita nanti bisa jadi kita juga bisa mengambil kutipan dari papernya si Dita. Oke, jadi kalian juga mungkin di dalam PER akan menemukan terkait dengan daftar pustaka ya. Tentu saya tidak perlu membahas panjang lebar terkait dengan daftar pustaka ya, karena kalian bisa mencontek itu dengan sangat mudah. Ketika nanti mungkin di akhir kalian udah mau selesai nih bikin KDTA-nya, kemudian kalian mau nulis daftar pustaka, tinggal buka aja PR-nya, kalian contek, gitu ya. Jadi nggak perlu saya sampaikan di sini. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan yang lebih rinci terkait dengan kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan karya tulis. Itu ya.
Oke, jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah ya, tentu tadi sudah kita bahas bahwa kita harus mengacu pada bahasa Indonesia yang baku dan standar ya. Kemudian kita juga harus menuliskan sebuah kalimat yang efektif ya, kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu apa ya? Tadi sempat kita bahas sedikit tentang unity ya, kesatuan gagasan ya. Setidaknya dia punya subjek predikat dan unsur lain yang mendukung, kemudian memiliki kesejajaran ya. Artinya kalau memang memiliki imbuhan ya, kita juga sama-sama pakai imbuhan. Tadi misalnya menggunakan kalimat aktif, menggunakan kalimat aktif, menggunakan pasif, semuanya menggunakan pasif ya. Kemudian bisa menggunakan partikel ya. Jadi ketika kita menulis tentu kita mengenal namanya partikel yang dapat apa ya, menekankan bagian sebuah kalimat. Misalnya ada sebuah kalimat saudara yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut misalnya. Nah, itu kan kesannya datar ya. Tapi kalau kita kasih partikel lah ya, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal permasalahan itu ya. Jadi lah di sini partikel ini membuat kita ada penekanan bahwa saudara gitu yang harus bertanggung jawab gitu ya. Dan ada partikelnya kayak pun ya, kah gitu. Jadi kami pun turut dalam kegiatan itu. Sebenarnya kalau bilang kami turut dalam kegiatan itu nggak masalah, tapi karena ingin menekankan ditambahinlah kami pun ya. Jadi menekankan. Itu contoh terkait dengan partikel. Kemudian ada juga terkait dengan repetisi. Repetisi itu pengulangan kata yang memang ditujukan untuk memperjelas agar kalimat itu lebih efektif. Ya, tidak semua repetisi itu negatif, ada juga repetisi yang sifatnya positif, yang dia akan memberikan kejelasan yang lebih baik gitu ya. Misal dalam sebuah kalimat ya, dalam membina hubungan antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan lainnya. Jadi kata antara tadi diulang-ulang, antara suami istri, antara guru dan murid, dan seterusnya. Nah, tujuan repetisi ini adalah untuk membuat kalimat itu menjadi lebih jelas. Karena kalau kita menghilangkan antara di setiap bagiannya, misal dalam membina hubungan antara suami istri, guru dan murid, orang tua dan anak, itu tidak ada penekanan yang lebih dalam untuk setiap bagiannya, gitu ya. Nah, ini contoh dari kesejajaran. Jadi, pertama adalah kesatuan gagasan, unity. Yang kedua, kesejajaran, di dalamnya ada kesetaraan bentuk imbuhan, misal pakai dia, di, pakai aktif, ya aktif, dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan partikel, yang ketiga terkait dengan repetisi. Nah, tadi yang kesejajaran ya, yang ketiga adalah kelogisan ya. Jadi kalimat itu harus logis, harus mudah dipahami, gitu ya. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus punya hubungan yang masuk akal ya. Ada satu kalimat yang mungkin sering sekali kalian dengar ya, dan itu adalah kalimat yang tidak logis. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti apa yang sering disampaikan pembawa acara atau MC ya. Waktu dan tempat saya persilahkan ya kepada Bapak Umar misalnya. Waktu dan tempat saya persilahkan, gitu ya. Nah, kalimat ini tidak masuk akal sama sekali karena waktu dan tempat adalah benda mati, adalah objek mati yang tidak dapat dipersilahkan. Ya, jadi kalimat itu harus diubah, misalnya menjadi seperti ya, kepada Bapak Umar, saya persilahkan untuk naik ke atas mimbar, misalnya. Jadi yang dipersilahkan adalah Bapak Umar, bukan waktu dan tempat. Gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati ya, karena
dalam menulis sebuah tulisan atau sebuah kalimat itu kita seringkali membuat sebuah kesalahan. Nah, ini ada 8 nih yang akan kita bahas ya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita masuk yang pertama terkait dengan kalimat, sorry. Oke, kalimat yang, sebentar ya, saya perbaiki dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini yang pertama terkait dengan kalimat yang tidak efektif, gitu ya. Jadi di sini ada sebuah kalimat, ya. Pemasangan irigasi tetes dilakukan setelah melakukan pengolahan tanah, setelah pembuatan bedengan, setelah pemasangan, serta setelah polybag yang setelah diisi dengan media tanam, telah diatur sesuai dengan jarak tanam. Ya. Ada yang bisa coba mengkoreksi kira-kira mana yang membuat dia tidak efektif? Silakan. Terlalu banyak kata setelah ya Pak. Tadi siapa yang jawab? Saya Pak. Umar ya? Iya. Jadi banyak setelahnya ya, Mar ya? Iya Pak. Harusnya gimana kalimatnya? Harusnya setelah melakukan pengolahan tanah, koma, pembuatan bedengan, koma, pemasangan Gitu. Oke. Ada lagi, Mar? Atau yang lain, silakan. Oke, setelahnya yang serta juga Pak. ini ya. Pemasangan, ya. Ada lagi. Oke, saya coba bahas ya. Pertama, ya, tentu tadi kita pernah membahas bahwa yang namanya kalimat efektif, ya, adalah kalimat yang unsurnya itu lengkap, ya, pas, gitu ya, tidak kurang, tidak lebih, gitu ya.
kita perhatikan di kalimat ini. Di kalimat ini, kita melihat ada dua predikat. Ya, ada dua predikat. Yang pertama adalah dilakukan, dan yang kedua adalah melakukan. Ya, sehingga kalau kita mau jadikan dia kalimat efektif, maka seharusnya kita hanya punya satu predikat. Nah, kita cek, kira-kira predikat mana yang seharusnya ada di situ. Pemasangan irigasi tetes dilakukan setelah, apakah melakukan itu perlu? Saya pikir tidak, karena kita sudah bisa memahami dengan baik tanpa adanya predikat yang ini. Ya, karena fokusnya adalah pemasangan irigasi tetes, ya, kemudian dilakukan, ini berarti ini adalah sebuah kalimat pasif, sehingga setelah ini kita tidak perlu kata melakukan, gitu ya. Nah, sehingga kalimatnya menjadi pemasangan irigasi tetes dilakukan setelah pengolahan tanah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian perhatikan, ya, setelah kata pemasangan, ya, ini tidak jelas yang dipasang itu apa. Kalau kita mau pakai logika bahwa yang dipasang adalah polybag, sayangnya polybag itu tidak dipasang, ya. Polybag itu adalah sesuatu yang memang dipakai untuk menempatkan media tanam, sehingga bukan istilah dipasang itu tidak pas untuk polybag. Nah, kita harus cari tahu sebenarnya apa sih yang dipasang ketika kita melakukan sebuah penanaman, gitu ya. Oke, saya akan pakai sebuah istilah yang mungkin buat kalian asing, ya. Tapi mungkin kalian pernah temukan ini. Jadi kalau kalian jalan-jalan di pedesaan misalnya, atau memang rumah kalian di desa misalnya, kalian kemudian menemukan sebuah ladang tomat, kebun tomat, atau kebun cabai misalnya, pasti kalian akan menemukan media yang dipakai untuk menanam itu adalah seperti gundukan tanah memanjang, gitu ya. Gundukan tanah memanjang, ya, seperti kuburan tetapi agak besar dan sangat panjang gitu. Kemudian dia ditutup oleh plastik hitam atau plastik bening memanjang, gitu ya. Nah, kita akan pakai barang itu, kita taruh di sini. Jadi kita taruh di setelah pemasangan. Ada yang tahu apa nama barang itu? Ada yang tahu? Ada yang suka berkebun atau punya lahan yang luas di kampung? Namanya adalah mulsa plastik hitam, ya. Jadi itu namanya mulsa plastik hitam, ya. Jadi kita akan taruh MPH itu ada di setelah pemasangan. Sehingga kalimat ini menjadi utuh. Jadi pemasangan irigasi tetes itu dilakukan setelah pengolahan tanah, ya, pembuatan bedengan, pemasangan MPH, serta polybag yang telah diisi dengan media tanam diatur sesuai dengan jarak tanam. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, karena ternyata kita masih bingung dengan kalimat serta polybag yang telah diisi dengan media tanam telah diatur dengan jarak tanam, gitu ya. Jadi sebenarnya yang namanya pemasangan irigasi tetes dilakukannya kapan, gitu ya? Apakah setelah pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pemasangan MPH, terus kemudian setelah polybag itu diisi dengan media tanam, sebenarnya kapan, gitu ya? Makanya agar kalimat ini menjadi efektif, kita harus pilih salah satu dari beberapa setelah ini agar dia bisa kita pindahkan. Jadi, kalau kita perhatikan di kalimatnya ini, maka sebenarnya irigasi tetes itu dipasang setelah ada
polybag yang diisi media tanam dan sudah diatur sesuai dengan jarak tanam. Artinya bisa jadi semua proses sebelum itu bisa kita hilangkan. Nah, kita hilangkan dalam kalimat ini bukan berarti benar-benar kita hilangkan dari paragraf ya. Bisa kita pindahkan mereka ini ke dalam kalimat selanjutnya. Misal, namun sebelum dilakukannya sebelum dibentuk polybag atau sebelum disiapkan polybag, maka sebelumnya maka dilakukan dulu pengolahan tanah gitu ya. Kemudian dibuatkan PDK, itu akan dibahas di kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi kalimat ini akan lebih efektif apabila langsung menuju ke arah bahwa yang namanya pemasangan irigasi tetes itu dilakukannya setelah polybag itu sudah diatur sesuai dengan jarak tanam. Gitu ya. Jadi akan lebih clear ketika orang membaca, oh ternyata pemasangan ini dilakukan ya setelah polybag itu diatur ya, diisi media kemudian diatur. Sementara untuk yang lainnya bisa dituangkan di kalimat yang lain, gitu ya. Jadi itu adalah contoh kita membentuk sebuah kalimat yang efektif, kalimat yang utuh. Tidak perlu panjang, yang penting ide yang mau disampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi nih, ternyata irigasi tetes itu dilakukan setelah adanya polybag itu diatur sesuai dengan jarak tanam. Gitu ya. Nah, ini kalimat efektif. Kemudian terkait dengan kalimat yang rancu, ya, kalimat yang rancu. Kalimat rancu itu adalah kalimat yang kacau, ya, kacau karena ada beberapa kalimat yang digabung, tetapi penggabungannya tidak cantik, gitu ya, tidak indah. Nah, ini contohnya. Ada sebuah kalimat ya, meskipun biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, tetapi biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil karena tidak diperlukan pengadaan peralatan baru karena peralatan sebelumnya masih dapat digunakan untuk beberapa musim tanam. Monggo silakan. Selain Umar, ada yang mau menganalisis kira-kira kenapa ini disebut kenapa ini disebut rancu? Ada yang tahu? Izin Pak. Silakan. Siapa ini? Vira. Ya silakan Vira. Apakah karenanya? Jadi karena tidak diperlukan pengadaan peralatan baru karena peralatan sebelumnya. Jadi sebab akibatnya itu rancu seperti itu. Oke, harusnya gimana, Vira? Karenanya hanya satu Pak. Yang mana? Karena yang mana yang dipakai? Sebentar Pak. Ya, boleh lama juga boleh. Mohon koreksinya ya Pak. Boleh, silakan. Tetapi biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil karena tidak diperlukan pengadaan peralatan baru dan peralatan sebelumnya masih dapat digunakan untuk beberapa musim tanam. Oke, makasih Vira. Baik, kita bahas ya Vira ya. Pertama, kita harus tahu bahwa dalam kalimat ini sebenarnya ada 4 kalimat. Ya. Yang pertama, biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi. Ya, kalimat pertama. Kalimat kedua, biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil. Kalimat ketiga, biaya pengadaan peralatan baru tidak diperlukan. Yang keempat, peralatan sebelumnya masih dapat digunakan untuk beberapa musim tanam. Jadi ada empat kalimat. Nah, yang dirancukan adalah dia terlalu banyak menggunakan kata penghubung. Ya, betul kata Vira tadi, ada kata penghubung. Jadi fokusnya pada kata penghubung. Nah, di sini ada beberapa kata penghubung nih. Ada meskipun,
ada tetapi, dan juga ada karena ya. Karena ada dua, gitu ya. Nah, seharusnya yang namanya 4 kalimat tunggal itu, ya, 4 kalimat tunggal itu, tadi kan kita bilang bahwa kalimat ini sebenarnya ada terdiri dari 4 kalimat ya. Dia hanya perlu 3 kata penghubung. Ya, karena dia 4, dia hanya butuh 3 kata penghubung. Jadi, kita harus lihat bahwa di sini ada 2 kata penghubung yang sebenarnya saling menggantikan. Ya. Meskipun dan tetapi. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai sebenarnya lebih enak tetapinya ini kita coret. Meskipun biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil. Ya. Karena tidak diperlukan pengadaan peralatan baru, karena ini juga keliru, betul Kira ya. Jadi di sini juga ada hal yang bikin dia rancu. Karena. Bagaimana cara menggunakan ini? Kalian boleh pilih. Pertama, kalian boleh hilangkan ini. Ya. Kalian hilangkan ini, jadi meskipun biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil karena tidak diperlukan peralatan baru. Titik. Atau bisa kalian hilangkan ini. Ya. Kalian hilangkan ini, ya karena peralatan sebelumnya masih dapat digunakan. Gitu ya. Untuk beberapa musim tanam. Atau kalau mau pakai dua-duanya, maka kalian ganti karena ini menjadi atau. Atau kalau bisa, atau, dan. Tapi kalau dan cenderungnya adalah saling melengkapi, komplement. Padahal sebenarnya dua hal ini adalah ide yang saling menggantikan. Kenapa ini tidak perlu? Ya karena bisa digunakan lagi. Gitu ya. Jadi lebih ke arah atau. Seperti itu ya. Oke, makasih Vira. Ya, jadi ini akan menjadi kalimat ini akan menjadi lebih bagus daripada kalimat yang sebelumnya. Oke, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan kesalahan urutan kata. Ya, jadi ini ada 3 kata, ya 3 kata. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya mungkin tidak ada yang salah, ya tidak aneh. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada bentuk yang lebih bagus, ya. Contoh pertama, di sekolah-sekolah sering kita mendengar lagu Indonesia Raya. Ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita sering mendengar lagu Indonesia Raya di sekolah-sekolah. Jadi itu akan lebih bagus. Kemudian diajarkan kepada mereka hal-hal baru mengenai dunia botani. Ya. Maka ini bisa kita ganti urutannya. Jadi ini sebagai subjeknya, ya. Hal-hal baru mengenai dunia botani diajarkan kepada mereka, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga guru membiarkan murid-muridnya berkembang sendiri. Bisa kita ubah urutannya, guru bisa juga membiarkan murid-muridnya berkembang sendiri. Ya. Jadi meskipun kalimat-kalimat ini sering kita jumpai dalam kalimat yang non formal seperti novel, cerpen, gitu ya, tetapi dalam nulis karya tulis ilmiah kita harus benar-benar memperhatikan susunan urutan katanya sehingga kalimatnya akan lebih baku. Ya. Nah, ini terkait dengan urutan kata. Kemudian terkait dengan ungkapan penghubung. Nah, di sini ada contohnya, ya. Yang pertama terkait dengan kata penghubung. Jadi kata penghubung itu ada beberapa ya. Ada kata penghubung yang dia itu menghubungkan bagian-bagian kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu kan ada beberapa bagian itu dia hubungkan ya. Kemudian ada juga yang menghubungkan memang antar kalimat. Jadi setelah titik ada hubungan lagi. Jadi misal titik pada kalimat selanjutnya itu adalah berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, ada kata-kata misal supaya,
meskipun, sebagai, karena, bahwa gitu ya. Nah, ini contohnya, Pak Susilo sedang menghadapi persoalan besar di kantornya, titik, tapi ia dengan sabar menyelesaikannya. Jadi karena dia menggunakan tapi, seharusnya dia bukan penghubung kalimat, tetapi dia penghubung antar bagian kalimat, sehingga seharusnya tanda koma, ya. Pak Susilo sedang menghadapi persoalan besar di kantornya, koma, tetapi ia dengan sabar menyelesaikannya, ya. Kemudian juga sama dengan kata yaitu, ya. Kabupaten Gunung Kidul dikenal dengan musik campur sarinya, titik, yaitu musik tradisional yang diaransemen dengan alat musik modern, gitu ya. Seharusnya pakai koma saja, ya. Kabupaten Gunung Kidul dikenal dengan musik campur sarinya, koma, yaitu musik tradisional yang diaransemen dengan alat musik modern. Nah, ini adalah penggunaan kata penghubung. Selanjutnya, ada kata penghubung antar kalimat, ya. Contohnya adalah karena itu, ya. Kemudian setelah itu, selain itu, sementara itu, ya. Walaupun demikian, ya. Bahkan, nah itu adalah contoh kata-kata penghubung untuk oke. Jadi di sini ada contohnya bahwa saya tidak sependapat dengan mereka, koma, namun demikian saya tidak akan menentangnya, ya. Karena namun adalah kata penghubung antar kalimat, sehingga kalian pakai titik, ya. Saya tidak sependapat dengan mereka, titik. Namun demikian, ya, atau namun, koma, namun demikian, koma, saya tidak akan menentangnya. Kemudian, Yovie Widianto, piawai menciptakan lagu, bahkan ia sering mendapat penghargaan dalam bidang musik. Ya, harusnya itu titik, ya. Yovie Widianto, piawai menciptakan lagu, titik, bahkan ia sering mendapatkan penghargaan dalam bidang musik. Ya. Jadi ungkapan penghubung kalian harus jeli, ya. Apakah penghubung itu penghubung antar bagian kalimat, ya, antar bagian kalimat atau antar kalimat, ya. Kalau satu kalimat ada bagian-bagiannya, nah dia apakah penghubung antar bagian itu atau dia sebagai penghubung antar kalimat, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah terkait dengan kata depan, ya. Jadi kita punya beberapa kata, ya, terkait dengan kata depan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut preposition, ya. Dalam bahasa Belanda disebut voorzetsel. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu kita punya 3 buah kata depan yang paling utama, ya, yang paling sering digunakan, yaitu di, ke, dan dari, ya, di, ke, dan dari. Nah, maka karena dia namanya kata depan, maka dia letaknya selalu di depan benda. Nah, misalnya di dalam, ya, di meja, di sana, ya. Kemudian ada ke dalam, ke pasar, ke sana, ya. Kemudian ada dari dalam, dari pasar, dan dari sana, ya. Nah, kita lihat bahwa kata depan itu berfungsi untuk menyatakan tempat atau arah, ya. Jadi kalau di berarti dia menyatakan tempat, kalau ke dia menyatakan arah atau tujuan. Sementara kalau dari menyatakan asalnya, ya, asalnya atau arah berlawanan dari ke, ya. Nah, kadang-kadang orang itu menuliskan kata depan di dan ke itu kurang tepat, ya. Misalnya ibu pergi di pasar, harap datang di Bandung besok, ya. Jadi seharusnya ini bukan memakai di tetapi memakai ke. Ibu pergi ke pasar, harap datang ke Bandung besok.
Ya, jadi Bandung dan pasar adalah kata yang dituju. Sehingga menggunakan kata ke, bukan kata di. Kalau kata di, kita harus menggunakan kata tempat ya. Jadi misalnya saya tiba di kota itu pukul 7 pagi ya. Jadi kata datang ya, saya datang di kota itu, saya tiba di kota itu. Nah, kata tiba atau kata datang itu boleh diikuti dengan kata depan di ya. Tetapi dia boleh juga dengan kata depan ke ya. Jadi ada boleh di, boleh ke. Perbedaannya apa ya? Kalau yang di, ya, kalau yang di itu apabila kita sudah berada di tempat itu, ya, saat kita ngomong, saat kita nulis, kita sudah berada di tempat itu. Saya sudah di Bandung, ya. Tapi untuk yang ke itu bila kita hendak menuju tempat itu, ya. Jadi, ketika saya tiba di tempat itu, belum seorang pun hadir, gitu ya. Jadi karena sudah datang, maka menggunakan di. Nah, dalam beberapa orang yang mungkin kalian pernah dengar di televisi atau di pembawa berita ya atau mungkin di radio tentang beberapa kalimat yang mungkin rancu, misalnya harap datang di Bandung pada tanggal ini harusnya jadi dua kalimat biar tidak rancu. Pertama adalah harap datang ke Bandung, ya. Kemudian yang kedua, harap sudah berada di Bandung pada tanggal sekian. Jadi kalimat harap datang di Bandung pada tanggal sekian itu seharusnya menjadi harap datang ke Bandung dan harap sudah berada di Bandung pada tanggal sekian. Jadi menjadi dua kalimat yang menggunakan kata depan yang cocok ya, yang baku gitu. Nah, kemudian kata depan di atau ke itu tidak digunakan untuk semua kata ya. Ada kata-kata yang dia menggunakan kalau di itu diubah menjadi pada, kalau ke diubah menjadi kepada. Misal ya, kata pada itu kita pakai untuk hanya abstrak. Misal pada sangkaannya ya, pada pikiran saya ya, pada pendapat saya. Nah, itu karena pendapat, pikiran, sangkaan adalah abstrak, tidak terwujud, maka menggunakan pada ya. Atau pada juga bisa diganti di sini menurut ya, menurut sangkaan saya, menurut pikiran saya, menurut pendapat saya. Kemudian kata ganti orang ya. Kata ganti orang bukan bukumu ada di saya, itu salah. Harusnya bukumu ada pada saya. Ya, kemudian misal apa? Motor kamu ada di kami, enggak, motor kamu ada pada kami, ya. Kemudian ke bisa diganti kepada, ya, misalnya kepada ibu, ya, kepada bapak, ya. Jadi kalau kita lihat, misal ke saya, kamu bisa berikan nomor HP dia ke saya. Nah, itu tidak baku, yang betul kepada saya, gitu ya. Jadi ke di sini bisa diganti dengan kepada, gitu ya. Nah, kemudian juga tentang bilangan, misal pada suatu hari, pada suatu tempat, pada beberapa negara. Nah, ini harusnya menggunakan pada yang betul, karena sekarang ini banyak yang menggunakan di ya, di suatu tempat, di sebuah rumah, itu menggunakan di, padahal yang betul menggunakan pada, gitu ya. Kemudian keterangan waktu, misalnya pada malam hari, pada bulan puasa, ya, pada hari raya, itu bisa menggunakan kata pada. Padahal saat ini kita sering lihat mungkin dia menggunakan kata dalam, ya, dalam bulan puasa, dalam tahun itu, dalam tahun tersebut, ya. Jadi harus menggunakan pada, gitu ya.
Nah, kemudian terkait dengan kata di, ke, dan dari tadi, ya, kita tidak boleh dengan di, ke, dan dari itu dengan kata ganti orang ku, mu, dan nya. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan dariku, darimu, darinya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia boleh, maka seharusnya di juga boleh. Diku, dimu, dinya, kan nggak cocok. Atau keku, kemu, kenya, kan jadi aneh ya. Jadi dariku, darimu, darinya juga sebenarnya itu tidak baku, gitu ya. Itu bisa dipakai hanya dalam bentuk puisi, ya. Karena seorang penyair puisi biasanya dia diberikan semacam sebuah kebebasan untuk mengubah puisi, ya. Nah, kebebasan itu disebut licentia poetica, ya. Jadi dia penyair terpaksa melanggar kaidah-kaidah bahasa karena keperluan sajak dan irama puisi. Tapi dalam bahasa baku untuk penulisan karya ilmiah itu tidak dibenarkan. Ya. Alih-alih menggunakan dari, kalian bisa menggunakan daripada, gitu ya. Misalnya, nasihat yang saya terima daripadanya akan saya jadikan pedoman. Gitu ya. Selain daripadamu, dari siapa lagi aku menerima pertolongan. Jadi tidak menggunakan nasihat yang saya terima darinya, itu tidak baku. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam penggunaan bahasa akhir-akhir ini juga sering menjumpai penggunaan kata dari itu menjadi kata yang fungsinya menyatakan kepunyaan. Misalnya, nama dari kota ini, ya, nama daripada kota ini, mobil dari ayah saya. Nah, ini penggunaan dari ini tidak sesuai dalam kaidah bahasa Indonesia karena struktur ini diserap dari bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda. Ya. Kalau kalian lihat, kalau bahasa Inggris, misal nama kota, ya, nama kota ini, ya, bahasa Inggrisnya adalah the name of this town, ya. Of di sini dia dari diterjemahkan. Jadi orang bilang harusnya nama kota ini, jadi nama dari kota ini adalah, gitu ya. Jadi dari di sini sebenarnya tidak baku. Atau dari bahasa Belanda, ya, the auto van mijn vader. Jadi kalau kita lihat van, ya, bahasa Belanda van itu adalah kepunyaan atau asal. Ya. Jadi kalau kalian yang anak yang cowok suka sepak bola, ya, ada Van Dijk, ya, ada dulu Van Persie, Van Nistelrooy. Nah, van di situ adalah dari. Ya. Sehingga bisa dibilang nama itu nama keluarga. Ya, jadi kita kalah dapat Robin van Persie misalnya, nah itu Robin dari Persie. Itu ya. Nah, makanya kita tidak perlu menggunakan dari untuk kalimat untuk frase-frase yang memang sudah masuk dalam kepemilikan. Misal kayak nama kota, ya, mobil ayah, itu perlu menggunakan mobil dari ayah. Gitu. Nah, kalau kita pakai dari dan daripada itu untuk menyebut hubungan kepemilikan atau hubungan yang berkaitan, maka sampul buku harus jadi sampul dari buku. Ya. Kaki meja, baju ibu, atap rumah, kelereng udin harus menggunakan of atau van seperti dalam bahasa Inggris tadi. Ya. Jadi memang frase-frase yang serapan dari bahasa asing ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus tetap menggunakan frase struktur dari bahasa Indonesia. Jadi langsung saja nama kota, ya, mobil ayah dan sebagainya. Kemudian juga sebenarnya dari itu cara penggunaannya bagaimana, ya? Dari itu bisa kita pakai, misal saya datang dari Medan, ya. Kemudian cincinnya terbuat dari emas, ya. Jadi kalau menyatakan tempat asal, saya datang dari Medan, ya. Kemudian menyatakan bahan, cincinnya dibuat dari emas. Kemudian sejak, ya, dari pagi dia belum makan, ya, dan sebagainya. Kemudian daripada, ya, daripada itu untuk perbandingan biasanya
lebih baik mati daripada hidup bercermin bangkai, ya. Kemudian terdiri atas, ya, bisa ya, harta benda baginda daripada intan berlian, zamrud, dan ratna, ya. Kemudian sama dengan kata dari bisa digunakan penyatakan bahan. Misal cincin itu terbuat daripada emas, gitu ya. Nah, kemudian biasanya kalau kita lihat kepada, ya, kita sering melihat kepada ini ke-nya sering dihilangkan, jadi tinggal pada, ya. Kemudian contohnya seperti uang itu, berikan uang itu pada ibu, ya, harusnya berikan uang itu kepada ibu, ya, seperti itu. Dalam sungai itu banyak ikan, harus dalam sungai itu banyak ikan. Siti duduk sebelah kiri saya, harusnya Siti duduk di sebelah kiri saya, gitu ya. Mobil itu berhenti depan rumah kami, harusnya mobil itu berhenti di depan rumah kami. Nah, itu penggunaan kata depan yang sering dihilangkan, gitu ya. Kemudian oleh, ya. Oleh itu dia bisa digunakan, bisa dihilangkan. Contohnya, buku itu dibeli oleh Amir, ya. Oleh itu bisa dihilangkan. Buku itu dibeli Amir, tidak masalah. Contoh kalimat mana yang tidak boleh dihilangkan? Misal, oleh Amir belinya buku itu, sehingga oleh di sini harus ada. Kalau kita hilangkan oleh, jadi Amir dibelinya buku itu, jadi tidak pas, ya. Jadi oleh Amir dibelinya buku itu. Jadi ini boleh, harus kita cantumkan. Juga seperti ini, buku itu dibeli di toko murah oleh Amir. Ini olehnya harus kita cantumkan, ya. Buku itu dibeli di toko murah oleh Amir. Kalau olehnya kita hilangkan, buku itu dibeli di toko murah Amir, jadi tidak pas, ya. Kemudian juga ada buku yang mahal itu tidak terbeli oleh Amir. Kalau kita hilangkan buku yang mahal itu tidak terbeli Amir, jadi aneh, ya. Contoh yang bisa dihilangkan satu lagi, ya, dibeli oleh Amir buku itu, ya. Dibeli oleh Amir buku itu. Kalau olehnya itu dihilangkan nggak masalah. Dibeli Amir buku itu, ya, nggak masalah, ya. Jadi oleh ini bisa dihilangkan, bisa tidak boleh dihilangkan. Ya, harus kita lihat konteks kalimatnya. Jadi oleh ini sebagai, ya, misalnya buku itu diserahkan oleh kakak. Ya. Kemudian bisa juga artinya adalah sebab atau karena. Misalnya tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Ya, jadi artinya adalah sebab akibat. Kemudian menyatakan hubungan kekerabatan, misalnya anak itu apa oleh Tuhan, ya, apa itu apa anak itu apa oleh Tuhan, ya, dia kemenakan saya, jadi itu sebenarnya hubungan kekerabatan, gitu ya. Jadi ada beberapa arti dari oleh ini. Kemudian kata depan dengan, ya. Kata depan dengan ini, ya, ini adalah dihubungkan dengan ungkapan-ungkapan. Jadi misalnya berhubungan dengan, sesuai dengan, seiring dengan, berhubungan dengan, bertalian dengan, ya, berkenaan dengan, bertepatan dengan, ya. Jadi dengan ini punya paduan tetap, ya. Jadi dia tidak boleh dipisahkan, ya. Sehingga misalnya berhubung saya sakit, saya tidak dapat masuk kantor hari ini, ya. Pemakaian kata berhubung dalam kalimat itu salah, ya, karena dia seharusnya menggunakan karena, ya. Jadi karena saya sakit, maka saya tidak dapat masuk kantor hari ini. Berhubung ini tidak bisa kita pakai, gitu ya. Kemudian kalau misal kalian menulis sesuai, ya, jangan hilangkan dengannya. Misal
Sesuai peraturan Menteri Keuangan, nah itu harus menggunakan dengan. Sesuai dengan peraturan keuangan itu yang baku, ya. Harus kalian pakai dengannya, jangan kalian hilangkan, ya. Kemudian arti dengan yang lain tentu ada juga sama-sama. Misalnya Ali pergi dengan Umar, ya. Kemudian misalkan alat, ya. Adik sudah dapat menulis dengan pena, gitu ya. Kemudian hubungan, ya. Di sana saya bertemu dengan saudara, gitu ya. Kemudian sambil, misalnya dia berkata, dia berbicara dengan tersenyum. Nah, itu berarti artinya adalah sambil tersenyum, gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh kata depan yang banyak sekali. Kemudian pemakaian bentuk kata, gitu ya. Tentu di sini kalau kita lihat, ya, kata persediaan itu tidak baku. Yang baku adalah kata sediaan, ya. Kenapa? Karena kata persediaan ini sebenarnya belum tentu diartikan sebagai sebuah kata benda, sebuah objek. Ya, kenapa? Kalau kita lihat di kata yang lain, misalnya jalan, ya, apakah yang menjadi objek itu adalah perjalanan atau jalanan, gitu ya? Karena bendanya adalah jalanan, sementara perjalanan adalah sebuah aktivitas, maka yang baku adalah jalanan, ya. Jadi kalau kalian lihat, bukan persediaan tapi mungkin agak aneh buat kalian yang belajar akuntansi, ya. Tapi menurut Indonesia, menurut bahasa Indonesia yang baku, sediaanlah yang harusnya dipakai dalam kalimat ini, ya. Kemudian semua langganan Bapak saya layani dengan baik. Seharusnya bukan langganan, tapi adalah pelanggan. Ya, kalau ini tentu clear, kalian bisa menangkapnya dengan logika. Gitu ya. Banyak kata-kata yang mungkin dalam bahasa Indonesia itu tidak teratur, ya. Jadi kalian harus betul-betul waspada terhadap beberapa kata, gitu ya. Misal, apa itu tinju, apa itu bertinju, apa itu petinju, apa itu pertinjuan. Ya. Apa itu mukim, apa itu bermukim, apa itu pemukiman, apa itu permukiman. Ya. Itu harus kalian perhatikan. Ya. Kemudian penyerapan istilah. Ya. Jadi ketika kita menggunakan istilah, tentu bahasa Indonesia itu melakukan penyerapan dari istilah asing. Ya. Dan kalian harus hati-hati dalam menulis. Misalnya Dharma. Kita sering lihat orang menulis Dharma dengan DHARMA. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia sudah diserap menjadi tulisan bahasa Indonesia. Tulisannya adalah DARMA. Gitu ya. Kemudian kata batin. Ya. Beberapa orang masih menulis kata batin BATHIN. Sementara sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi BATIN. Sama juga dengan ATI. Ya. Kemudian Selasa, Salasa, tentu kalian sudah clear, ya kalau masalah ini. Ada beberapa hal juga, ya, terkait tema, ya. Tema itu bukan THEMA tapi TEMA. Kemudian bakti, ya, bakti, kerja bakti. Bakti itu bukan BHAKTI tetapi BAKTI karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia, ya. Sehingga hati-hati dengan kata-kata serapan. Misal miliar. Miliar itu diserap dari bahasa Inggris miliar, ya. Dia sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi MILIAR, bukan MILYAR. Gitu ya. Jadi kalian harus lihat kira-kira mana kata yang sudah diserap dalam Indonesia dan yang menulis itu caranya seperti apa. Ada survei, ya, survei itu yang betul gimana, tolong dicari tahu. November, ya, November yang betul pakai V atau pakai P, ya, kalian harus tahu itu. Ya, modern, ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak kata serapan dari bahasa asing. Kemudian yang terakhir terkait dengan kesalahan diksi. Ya. Misal kita ada kalimat di sini, kita tahu bahwa mereka yang bekerja di luar negeri itu rentan terhadap perlindungan hukumnya. Kata ini ada kesalahan, ya. Di bagian mana? Di bagian rentan, ya. Karena rentan ini maknanya adalah mudah terkena hal yang sifatnya negatif.
penyakit, dan sebagainya. Maka rentan ini misal bahaya kebakaran, ya. Jadi sifatnya negatif. Jadi kalau kata rentan ini kita sambungkan dengan perlindungan hukum, maka yang bermakna positif itu kurang tepat. Maka kalimat ini harus kita ganti menjadi kita tahu bahwa perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di luar negeri itu masih minim misalnya. Jadi bukan rentan tapi masih minim. Nah ini harus kita perhatikan pemilihan kata ya. Nah, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak pas sehingga kalimatnya menjadi rancu. Oke, ini adalah slide terakhir. Jadi kita sudah pelajari bersama kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita pakai dalam penulisan yang tidak baku, yang tidak ilmiah, itu boleh, tetapi untuk yang ilmiah itu kita masih harus menggunakan kaidah-kaidah ini. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Penulisan di bahasa Indonesia itu yang benar terdiri atas atau terdiri dari ya Pak? Terdiri atas atau terdiri dari? Ada yang bisa bantu? Teman-teman? Silakan. Terdiri atas atau terdiri dari? Kalau saya lebih memandang dua-duanya bisa dipakai, Mbak. Ya, bisa dipakai. Memang, tapi memang harus konsisten, ya. Kalau dari awal itu mau pakai dari, ya pakai dari terus. Kalau dari awal mau pakai atas terus. Tahu saya tidak ada batasan dari atau atas itu hanya boleh salah satunya. Tahu saya itu boleh, dan itu tergantung lebih enak yang mana, tapi harus syaratnya adalah konsisten. Itu ya Mbak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain silakan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada cukup sekian ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk minggu depan sebelum kuliah umum kalian kumpulkan tugas terkait dengan analisis data kualitatif yang sudah kalian bikin ya. Kemudian di pertemuan terakhir setelah kuliah umum kalian akan presentasi ya 6 kelompok, tiap kelompok 15 menit ya. Kemudian terkait informasi UAS ya, tentu UAS ini kemarin saya sempat kabarkan mungkin akan berupa soal, ternyata kabar terakhir dari Dosko nanti UAS-nya adalah berupa aktivitas ya, aktivitas yang harus kalian lakukan, harus kalian selesaikan, sehingga saya harap tidak menyulitkan kalian ya, tolong dibikin santai saja, karena kalian sudah belajar banyak terkait dengan analisis data, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, semoga semuanya lancar. Tapi update lebih lanjutnya akan saya kabari lagi di pertemuan selanjutnya ya. Baik teman-teman, demikian perkuliahan kita pada malam hari ini, semoga kalian bisa menerima beberapa hal yang bermanfaat ya. Kemudian saya harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol ya, karena angka semakin naik ya, dan juga vaksin semoga bisa membantu kita, tetapi meskipun sudah divaksin kalian nanti sudah divaksin, kalian tetap harus jaga protokol kesehatan ya, karena kita masih belum tahu seberapa besar efektivitas vaksin tersebut. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.